Halo, selamat siang sahabat pengendara. Bersama Om Kus di sini di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta untuk menyaksikan perhelatan industri perkereta apian Indonesia dan Marine. Untuk melihat perkembangan industri tersebut, ayo kita jalan-jalan ke dalam. Di pengendara.com mau ngobrol-ngobrol tentang Celebrate Railway Indonesia nih, Pak. Ini boleh diceritakan, Pak, awal mulanya ada pembuatan rel kereta di wilayah Sulawesi, Pak? Sulawesi ya. Boleh, Pak? Ya, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih teman-teman dari pengendara media ya. Awalnya tentunya mungkin di kisaran tahun 2012 ada kajian-kajian, tentunya masuk ke dalam rencana induk perkeretaapian nasional, Pak, ya, namanya RIPNAS. Jadi RIPNAS itu Master Plan Perkeretaapian di Sulawesi. Ini kan perkeretaapian pertama di Indonesia Timur, Pak. Indonesia Timur. Nah, ada kajian-kajian tentang perkeretaapian dan pada akhirnya setelah dilakukan DDD dan tender, dieksekusi konstruksi tahun pertama di 2015. Tahun pertama 2015. Jadi ini paketnya banyak ini, Pak. Paketnya tahun pertama 2015 itu Palanro, namanya paket segmen C itu. Segmen C. Nah, dari paket-paket itu ya sempat ada terhenti, kemudian mulai lagi, dan itu gabungan dari APBN dan SBSN. Nah, sampai pada akhirnya di tahun 2019 diadakan tender KPBU, Pak. KPBU sesuai amanat Undang-Undang 23, yaitu memisahkan operator sarana dan prasarana. Jadi kami menjadi operator prasarana. Nah, kombinasi KPBU adalah kami membangun yang ini, yang cabang-cabang ini, Pak. Yang ini yang dibangun oleh APBN, cabang-cabangnya kami yang bangun. Ya, tapi signalingnya, fasilitas operasinya harus sinkron sama mainline. Ya, ini dari line ini, kawan-kawan dari line juga. Jadi itu yang sekarang terjadi. Nah, kita alhamdulillah sesuai target, semua yang kita bangun udah selesai, Pak. Jadi ini stasiunnya, mungkin di film, ini proses membangunnya, ini ke arah pabrik tonasa ini. Jadi ini prosesnya bertahap sampai sudah jadi stasiunnya dan sarananya sudah lewat juga. Nah, per tanggal 12 Oktober kami serah terimakan untuk bisa dioperasikan terbatas. Operasi terbatas supaya proses pemantapan pasop dan jalan bangunan berjalan terus sesuai dengan hasil-hasil uji, Pak. Jadi sekarang ini udah jalan, sudah. Jadi kalau Bapak di sana ada reguler, ada 2 trip, Pak. 2 trip. Itu progresnya bertahap atau gimana, Pak, waktu itu, Pak? Bertahap. Jadi kalau KPBU kami satu ya, kerjakannya simpang. Kalau yang ini paket APBN berfase-fase. Dan tentunya terkoneksi antara pelabuhan sama pabrik. Pabrik tonasa dan Posokan. Jadi agendanya itulah. Agendanya terkoneksi logistik dan penumpang. Penumpangnya juga ditingkatkan menjadi penumpang wisata, Pak, kereta wisata, karena potensi alamnya bagus. Sebenarnya ada campur tangan nggak dari pihak swasta tadi, Pak? Seperti semen tonasa sama... Nggak ada. Karena semen tonasa itu kan pengguna hulu. Pengguna hilirnya nanti UPP Garongkong, nah kita inginnya tonasa harus terkoneksi langsung. Itu bukannya membantu fasilitas distribusian? Betul, Pak. Tapi kan tentunya kalau proyek PPP nggak boleh eksklusif ke perusahaan, tentu harus tender, Pak. Nah, berarti tujuannya dibuat railway ini apa sebenarnya, Pak? Mempermudah, meningkatkan logistik, distribusi logistik dari hulu ke hilir, penumpang dan barang. Ya. Kalau dari jumlahnya, perbandingan antara
logistik sama penumpangnya lebih banyak mana Pak? Sementara ini tentunya lebih banyak logistik sementara ini ya, tapi karakteristiknya karena dari kementerian meningkatkan bahwa ini berpotensi wisata dengan gubernur, makanya ini setiap stasiun ada objek wisata Pak. Ada ramang-ramang, ada masuk ke air terjun ini, jadi ditingkatkan fungsinya supaya penumpang perintisnya meningkat ya. Tentunya kan kita harus untuk kepentingan masyarakat lebih didahulukan ya. Atau jenis keretanya ini sebenarnya apa? MRT? Enggak, ini kan heavy rail Pak ya. Online atau apa? Kita heavy rail kereta rel diesel sebetulnya, KRD. KRD Karena dia nggak ada elektrifikasi. Oh gitu. Kita nggak ada elektrifikasi, jadi ini kita KRD. Memang nggak ada fasilitas untuk ininya atau jaringannya Nggak, untuk ini kan kereta perintis Pak. Nanti operation cost-nya terlalu mahal. Iya, jadi pakai KRD. Masih KRD ya? KRD. Tapi saya lihat modelnya kayak ini ya. Nggak, kalau KRD yang lama itu kan Iya. mesinnya masih ada di gerbong depan gitu. Iya, iya. Ini sama tetap atau gimana? Ya lain. Memang KRD-nya mirip mungkin Pramex lah gitu ya, Pramex, tapi ya. modelnya lebih baru. Ini sementara menggunakan kereta inspeksi yang dimodifikasi Pak. Untuk jalur sendiri Pak, itu berawal dari mana sampai di mana Pak? Jadi sebenarnya fase satunya dari stasiun Mandai Pak, Mandai ini ya, Mandai sampai Palandro. Nah, tapi yang merah ini operasi pertama, namanya ada operasi pertama, ini operasi kedua. Yang sudah dioperasikan? Iya, yang sudah dioperasikan. Jadi kalau Bapak ke sana misalnya dapat izin, Bapak bisa naik reguler 2 kali dari Tanete sampai Pelabuhan Garongkong. Kalau panjangnya dari Kalau dari sini sekitar 150 km, 147 lah. Nah, untuk yang merah ini 77 Pak. 77. Itu dapat ditempuh dalam berapa lama sampai ke sana Pak? Ditargetkan kecepatan pada tahap tahap operasi terbatas ini di kisaran 80 Pak. 80. Jadi kombinasi 80-40. Tapi desain prasarananya bisa sampai dengan 120 sebetulnya. Ya. Terus pada proses pembangunannya Pak, Ya. itu membutuhkan berapa lama tuh? Kalau konstruksi kita kisaran 12 sampai 18 bulan. 18 bulan. Seharusnya kita 12 bulan tapi ada tanah-tanah yang kurang-kurang sedikit, 18 bulan. Tapi kalau APBN-nya cukup lama karena ngikutin mata anggaran ya. Oh, anggaran. Mata anggaran paket-paket. APBN Pak. APBN malah. APBN bukan APBD. Kan campur tangan pemerintah. Memang pemerintah, APBN. Pemerintah ini kan perintis Pak ya, tanggung jawab pemerintah. Terus dari PT KAI sendiri Pak, itu ada campur tangan atau bagaimana? Kan ini Undang-Undang 23 Pak, Ya. Operasi prasarana dan sarana berbeda. Nah, untuk perintis ada pengadaan sendiri dan kelihatannya PT KAI dengan Perseroda. Sudah ini, sudah dia menjalankan. Sekarang Pak, harapannya setelah ini nanti progres ini berjalan semua, apakah akan ada pembangunan ke wilayah yang lain? Tentunya ini nanti ke Parepare, ini ke Makassar Newport Pak. Akan nyambung terus? Ya, akan nyambung terus. Nah, ya kalau harapannya kenapa seperti itu, ya Bapak ketahui mengandalkan jalan poros untuk logistik, pertama berbahaya, kecelakaan, jalan porosnya perawatannya tinggi. Nah, sehingga mengganggu keberlangsungan daerah lah, karena tanggung jawab daerah kan begitu. Nah, dan ini kan kapasitasnya karena relnya 1435, nggak seperti di Pulau Jawa Pak. Jadi lebih kapasitas angkutnya lebih banyak. Anda lihat dari kontur jalan daerahnya ya Pak ya. Banyak tebing-tebing Pak ya. Tapi ini datar Pak. Oh, datar. Hampir datar. Jadi tebingnya di bawah. Hanya ada satu tebing di situ antara Tanete dengan Mandalika. Satu aja, satu tebing. Tapi nggak mengandung resiko. Tetap sesuai gradiennya sesuai peraturan menteri Pak. Kan peraturan menteri ada kan 10 per mil atau pengecualian maksimum 15 per mil. Kira-kira gitu. Ini wilayah yang seperti dilewati ini Pak, sebenarnya ada kemungkinan di jalan tol nggak sih Pak? Jalan tol itu porosnya sekarang ada, tapi kami menduga di dalam RT RW tidak akan ditandem di jalan poros.
Oh. Ini kan jalan poros ini yang kuning, Iya, Pak. yang kuning itu ya? Ya, kereta api yang bawah. Jalan tol nggak mungkin ditandem di jalan poros. Oh gitu. Ya, jalan tol biasanya dia Berarti kemungkinannya udah nggak ada berarti ya? selalu ada. Selalu ada. Tapi kan mungkin jalan tol Ini bisa buang, progres ya, Pak, ya? nggak bisa ke sini dia. Oh, iya. Dan jalan tol mungkin kriterianya agak berbeda, Pak ya. Kalau kita kan pemerintah kan sekarang juga mengedepankan untuk odol ya, odol. Jadi iya. over dimension, oversize ya. Itu supaya jangan terlalu membebani jalan raya. Jadi pindah ke basis rel. Sebenarnya kalau untuk industri sendiri di wilayah Sulawesi itu gimana sih Pak? Sementara ini awalnya industri semen memang karena batuannya Lebih bagus tuh utama semen ya? Nah, tapi Pelabuhan Garong ini pelabuhan yang terdekat untuk ibu kota negara, Pak. Cuman satu. IKN. Cuman satu ini ya Pak, pelabuhannya ya? Iya, satu Kan saya pelabuhan. lihat kalau untuk di Sulawesi itu kan kepulauannya kan lebih menonjol. Iya, tapi yang dekat ini, yang klasifikasinya masuk ke pengembangan Garong-Garongkong. Selain Makassar Newport ya. Oke. Berarti nanti kalau setelah adanya jalur kereta ini, kemungkinan besar untuk industri akan lebih meningkat Pak ya? Seharusnya begitu, seharusnya begitu. ya? Iya, peningkatan nih. Oke, Oke, Pak, cukup ya. terima kasih Ya, ngobrol-ngobrolnya. saya ntar Oke, ini. silakan. Ya, sampai ketemu ya. Ya.